Shalom. Selamat pagi, Wendy. Selamat pagi, Evangelist Ferry. Selamat pagi, Rizka. Selamat pagi, Mr. Ronald. Selamat pagi, Ronald. Bapak Evangelis Ferry. Selamat pagi, Bapak Ferry. Selamat pagi semuanya kami. Iya, selamat pagi. Bapak Evangelis Ferry kurang sehat, jadi hanya merekam saja. Selamat pagi Bapak Pendeta Muda Kornala Stanala. Selamat pagi Ibu Lima. Okay, Beverwan. Let's see. Dalpan Belastarajat. Yeah. Selamat pagi, Pendeta Cornelis dan Lima. Selamat pagi, Mr. Ronald. Selamat pagi, Rizka. Selamat pagi, Bapak Ferry. Selamat pagi, Bu Kesia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi, Kezia. Selamat pagi, Mr. Ronald. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kesia. Oh, Jamin Pot. Oke, saja saya akan menggantikan kita untuk host, tapi porsi tetap Ibu Evangelis Rizka. Sebelum kita masuk dalam Zoom pertuan doa kemenangan anugerah, mari kita bersatu di dalam doa. Dengan hormat saya minta Kakak Kesia untuk dalam doa pembuka. Ya, baiklah. Mari kita bersama-sama bersahati di pagi hari yang indah ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur buat rahmat-Mu baru setiap hari, setiap pagi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, roh jiwa tubuh kami. Dan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ya Tuhan, belas kasih-Mu senantiasa supaya kami beroleh hati yang bijaksana ya Tuhan. Dan juga kami memiliki kesetiaan kasih yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami boleh merasakan apa yang Engkau mau kami rasakan ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang setia, dan mengasihi Engkau lebih sungguh, dan saling mengasihi di antara kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memulai Zoom doa di pagi hari ini. Tebus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang jahat yang mau mengganggu konsentrasi atau apapun. Dan jaringan wifi kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa semuanya lancar dan kami boleh berfokus kepadamu Tuhan. Dan setiap hari menjadi kesukaan kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau memberkati setiap orang yang bertugas hari ini Tuhan, dan keluarga kami juga Engkau berkati, anak-anak dan suami, istri, dan semua saudara kami juga Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan sepanjang ibadah ini, bahkan sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan-Mu, ya Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Kakak Evangelis Kesia Mangindaan. Tuhan Yesus memberkati Kakak dan pelayanan dan keluarga. Amin. Saya akan bacakan yang bertugas di hari ini di Zoom Persatuan Doa Hukum dan Anugerah hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Host nanti saya akan bawakan worship oleh deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia, deklarasi dengan Mazmur 91 oleh Ibu Lima, worship oleh Ibu Evangelis Rizka, firman dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Cornelius Sitanala, perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Evangelis Daud, lalu dilanjut dengan worship oleh Ibu Evangelis Rizka, doa syukur dilayani oleh Nona Pinkan, dan doa syafaat oleh Mr. Ronald, doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Muda Cornelius Sitanala, dan diakhiri pujian penutup oleh Ibu Evangelis Rizka. Sebelum kita mulai dengan deklarasi, kita akan bacakan firman Tuhan di Kejadian 5 ayat 6 sampai 15. Kita baca bersama-sama di Kejadian 5 ayat 6 sampai 15. Kejadian 5 ayat 6 sampai 15. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup dengan 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Di ayat terakhir, ayat 15, setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Amin. Kita lanjut dengan deklarasi yang pertama, deklarasi sapu bersih yang dilayani oleh Ibu Evangelis Kesia Mangindaan. Silakan Kakak. Terima kasih Kak Windy. Mari kita bersahati bersama-sama menaikkan deklarasi kita yang pertama. Deklarasi sapu bersih malaikat, aktif dan mengambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih sikat habis semua yang mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami, semua orang yang memberkati, semua yang orang-orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran. Dan seluruh penduduk, seluruh kota, bangsa Indonesia, bangsa Belanda, dan Amerika, kami sapu bersih sikat habis semua yang bukan dari Tuhan, dengan puting beliung yang dari Tuhan kami tolak dan batalkan. Semua rencana iblis hari ini kami ikat dan sapu bersih sikat habis keempat kuda dan penunggangnya. Naga merah, penyesat, pembinasa keji, Lewiatan beruang, Illuminati, Belial, pendurhaka, cinta akan dunia, antikris, roh pendakwa, Lilith, dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan yang iblis coba sodorkan, cinta akan uang, intimidasi, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana,
pemberontakan dan lain sebagainya, segala senjata yang ditempa terhadap kami, anak-anak Tuhan dan Indonesia, tidak akan berhasil, karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis, libas tuntas. Kami habiskan semua yang garang, paham radikal, semua kekerasan, semua jaringan terorisme, kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Dari setiap masjid-masjid, kantor mimbar, pesantren, musola, dari BUMN, dari seluruh lapisan masyarakat, dari kepolisian, TNI, dan sebagainya, dari kota-kota besar, kota-kota kecil, kampung-kampung, pedesaan, pegunungan, pedalaman, dan lain-lain. Tuhan, kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aktifkan semua sayap-sayap kami dan semua malaikat-malaikat, malaikat perang, malaikat penerobos, malaikat pengawal berkat, malaikat penuaian dan lawatan jiwa, malaikat pembawa benih, malaikat kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian, malaikat penyembahan, malaikat karakter dan kabut, malaikat perjanjian, malaikat kelimpahan, malaikat pengangkatan, malaikat manifest. Hamba mohon izin ya Tuhan untuk mengutus mereka di semua pekerjaan dan pelayanan kami. Mengutus mereka berbicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka membuka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai destiny Tuhan tuntas genap, dan semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengambil yang ilahi, kami ambil cinta yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan, kemampuan genjara sampai semua destiny Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat beyond human, perkenanan, powerful skill, ide-ide yang ada, berkat, kelimpahan, semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap ini, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan. Sayap kerelaan, sayap percepatan, kami aktifkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh my God, bentar ya kamu. Haleluya, haleluya. Bentar ya, hilang. Oh my God. Haleluya, haleluya. Bentar ya kamu. Iya. Hilang tulisannya. Bisa dilanjutin kalau tulisannya hilang. Iya, sebentar. Sekarata karalapa ya, sekarata karalapa. Sekarala bala 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 bala. Puriana masya karata karalapa ya. Sekarata karalapa ya, sekarala bala bala. Sekarala ya. Ya, balik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, kami aktifkan semua senjata-senjata dan jubah-jubah kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih kawan. Terima kasih Kak Kesia pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima Tuhan. Kita akan melanjutkan deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang dilayani oleh Ibu Lima. Silakan Ibu Lima. Terima kasih Bu Lini. Deklarasi perlindungan Mazmur 91. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami
dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya Tuhan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menantang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung pasti kami langkahi. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Windy. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lima pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lima. Diberikan kesehatan, kekuatan setiap hari dan dipulihkan dari sakit. Terima kasih Bu Lima. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mempunyai penyembahan yang dilayani oleh Ibu Evangelis Rizka. Terima kasih Kakak. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui worship pujian sebelum kita menerima berkat firman.
mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasamu sempurna. Haleluya. Kau Tuhan Allah yang dahsyat sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ku buka hati Terima kasih ku Tuhan Yesus. jamaah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kepada Kakak Windy. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanannya, Ibu Evangelis Rizka. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga, bahkan diberikan kesehatan, kekuatan setiap hari. Amin, amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kita akan lanjut lebih dalam lagi untuk menerima benih firman, kiranya yang dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala untuk firman Tuhan. Silakan Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Baik hamba-hambanya, Tuhan Yesus berkati keluarga besar peserta SOM dalam persekutuan doa Kimene Anugerah. Kita akan masuk untuk mendengar sedikit renungan untuk menguatkan kita dalam perjalanan pelayanan setiap kita. Untuk itu, sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Yesus. Dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, urapan yang datang daripada Tuhan, kehendak Tuhan, Urim dan Tumim, grafira Allah, Roh Kudus mengusai, menyatu, mengumpulkan kami. Sehingga pada pagi ini kami boleh bersekutu, berhimpun, beribadah kepada Tuhan. Karena itu kesukaan Allah sendiri, dambaan Allah sendiri, kemauan Allah sendiri. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Supaya Tuhan Allahmu memberkati roti, makanan, air minum, bahkan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih atas kesatuan dan persatuan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang telah mempersatukan kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada suara Tuhan sendiri kepada kami. Untuk itu urapilah kami. Haleluya, berikan kami kekuatan dan kemampuan, kelegaan, ketenangan dan sukacita, supaya firman yang kami sampaikan ini benar-benar menjadi kekuatan, menjadi rema untuk tujuan pelayanan kami hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan anak domba Allah, penginjil yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah, imam besar agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, pada pagi yang indah ini, kita akan berbicara tentang haleluya. Menginjil adalah menyebarkan kabar sukacita. Menginjil adalah menambar, haleluya, haleluya, haleluya adalah menyebarkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus, dan Yesus akan datang. Jadi untuk menyebarkan Injil itu kita harus mempersiapkan beberapa hal dalam kehidupan saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah yang Tuhan pakai kita semua sebagai evangelis atau penginjil. Karena Yesus itu adalah penginjil yang terbesar bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Yesus Kristus itu adalah penginjil yang terbesar bagi orang yang hidup dan yang mati. Baik, kita baca satu ayat saja yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21 ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus dituliskan. Sekali lagi,
masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dipulihkan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat, haleluya, memuat semua kitab yang harus dituliskan. Bapak Ibu, Yesus sudah berada dari dunia sebelum diciptakan sampai masa yang akan datang. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di awal yang permai. Jadi kita lihat ada 66 kitab yang selalu saya sebut, 30.442 ayat itu yang ada di dalam Alkitabiah. Tetapi kalau diuraikan lebih banyak lagi, Alkitab ini tidak sekecil ini, tapi lebih besar dan lebih besar. Oleh sebab itu, Injil itu diberitakan kepada saya dan saudara ada tujuh intisari. Sebenarnya ayat ini sudah lama saya harus bawa, tapi saat ini saya harus sampaikan. Kenapa saya harus sampaikan? Karena saya lihat dari perkembangan di dalam gereja yang kita jalani sampai saat ini ya, gereja, yayasan, pos penginjilan, persekutuan doa, komsel pembiatan rumah tangga, itu pelebaran kerajaan Allah itu semakin diperluaskan. Saya mendapat kesaksian dari Indonesia Timur bahwa gereja Pantekosta Isa Al-Masih di Indonesia Timur itu sangat pesat dan mereka diberkati bukan dengan uang, saudara. Mereka diberkati dengan jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu memberikan sebidang tanah, bukan hanya sebidang tanah, ada beberapa tanah yang diberikan dengan besar 2.000 lebih, yang besar 600 meter, yang besar 5 kali 7 kali 15 meter, dan lain-lain, saudara. Bukan masalah materi yang saya katakan di sini, tidak, saudara. Tapi pelabaran demi pelabaran kerajaan Allah melalui saudara dan saya, itu saya harus tuangkan supaya kita bisa berpacu dan berpacu lagi, supaya kerajaan Allah melalui saudara dan saya ini semakin diperluaskan ke utara, selatan, timur, dan barat. Karena sampai saat pagi yang indah ini, saya dan saudara selalu mendengarkan kekuatan firman yang disampaikan oleh kuasa Tuhan melalui hamba-hamba Allah yang ada di seluruh tempat peribadatan. Tetapi terobosan tentang pelayanan penginjilan ini perlu bagi saya dan saudara. Karena ini kekuatan kuasa firman yang disampaikan kepada saya dan saudara, supaya kita tetap bersemangat dan semangat untuk melebarkan tali kemah kita ke kiri dan ke kanan, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Itulah yang Tuhan rindu dalam kehidupan saudara dan saya sebagai jabatan evangelis, termasuk saya semua. Dan penuh dengan kekuatan Roh Kudus pada pagi yang ini, Roh Kudus mengingatkan saya dan saudara supaya mari kita semangat dan semangat, karena di dalamnya banyak jiwa-jiwa yang kita akan memenangkan kepada Tuhan. Kedua, pasti saudara akan dimenangkan dengan materi-materi atau uang yang ada. Tetapi yang saya lihat dalam pelebaran kerajaan Allah ini, saudara, banyak yang Tuhan berikan tentang jiwa, yaitu yang saya ketemukan di lapangan, saudara. Ada orang Buddha, ada orang Muslim, ada orang Buddha, ada orang Muslim, ada orang Buddha, ada orang Muslim. Sampai saya sharing dengan teman-teman saya, kenapa sampai saya bisa bertemu dengan jiwa-jiwa yang seperti ini. Dan jiwa-jiwa ini yang punya masalah tentang perkawinan, tentang kehancuran, tentang dosa-dosa. Teman-teman saya bilang bahwa saya itulah perjalanan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita semua di dalam gereja, dalam yayasan, dalam persekutuan doa. Itu kita harus terima. Tapi saya katakan saya heran,
tidak usah heran. Rasul Paulus itu dalam perjalanan kehidupan pelayanannya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus mengalami masalah sebanyak 20 kali, saudara. Itu yang tercatat. Sedangkan tadi kita baca ayat Yohanes 21 ayat 25. Kalau Tuhan beberkan atau Tuhan katakan semua, kalau dituliskan, dunia ini tidak bisa muat isi daripada firman Tuhan itu. Rasul Paulus menyatakan 20 kali aku menderita, dan itu tercatat di dalam Alkitabiah. Sedangkan yang tidak tercatat itu berapa puluh banyak lagi, saudara. Oleh karena itu, saudara dan saya menerima pelayanan penginjilan ini, itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat tugas penginjil adalah menyampaikan berita Injil. Isi berita Injil jika dituliskan secara lengkap, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan. Yang tadi Yohanes 21 ayat 25. Meskipun demikian, dalam buku ini Injil akan disarikan dalam 7 intisari. Jika diringkaskan satu per satu, maka itu berjumlah ada 7. Yang pertama adalah berita tentang Allah yang benar. Itu saya dan saudara dalam perjalanan selama kita menerima pelajaran-pelajaran di dalam evangelis kita yang kita terima, itu sudah pasti firman Tuhan yang saudara dapat pasti tentang pemberitaan kabar baik tentang Allah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti saya dan saudara menerima berita tentang keadaan manusia. Jadi sehabis Allah tentang yang benar, baru turun kepada keadaan manusia. Sesudah itu, yang ketiga, kuasa Tuhan menyampaikan kepada kita berita tentang Yesus Kristus. Ini sikap seorang penginjil yang kita harus terima tentang firman Tuhan ini. Yang keempat, berita tentang salib Kristus. Ini harus kita pegang sebagai motor penggerak kita dalam penginjilan, supaya kita bisa menceritakan kepada umat-umat yang ada di dunia ini yang percaya maupun belum percaya. Ini kesukaan kekuatan Roh Kudus yang mengangkat saya dan saudara supaya kita boleh belajar tentang hal-hal yang saya sebut tadi, ada 4 hal. Yang kelima, berita tentang Roh Kudus. Ini sangat-sangat penting untuk kita sampaikan dengan gamblang. Yang haleluya ke-6, berita tentang keselamatan. Ini luar biasa, saudara. Sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Berita yang ke-7, berita tentang gereja. Haleluya. Jadi kita kembali tentang berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita tentang Allah yang benar. Injil yang kita sampaikan harus menyatakan bahwa kita tidak akan dapat mengenal Allah yang benar kecuali Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui apa? Alkitabiah. Kita mengenal Allah sendiri, ini kita perlu ceritakan kepada orang. Itu melalui iman percaya kita yang sudah disampaikan oleh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Semua berita tentang Allah itu ada di dalam Alkitabiah. Apabila saya dan saudara sungguh-sungguh benar-benar untuk melayani penginjilan sebagai jembatan-jembatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai evangelis, semua pemberitaan Injil itu tentang penginjilan ada di dalam Alkitabiah itu. Oleh sebab itu Tuhan tekankan kita, bukan haleluya supaya kita semakin erat dan semakin kuat. Bagaimana caranya supaya berkat-berkat firman Tuhan itu masuk menjadi motor penggerak, menjadi senjata yang kuat untuk melaksanakan pemberitaan penginjilan tentang Allah yang benar
itu. Haleluya. Allah yang benar adalah Allah yang ditunjukkan oleh Alkitab. Pokok-pokok yang dinyatakan Alkitabiah adalah satu. Allah adalah roh. Yang kita lihat di sana di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 itu. Allah itu adalah roh. Barang siapa yang memuji dan menyembah harus di dalam roh dan kebenaran. Itu saudara, ini kita harus gambarkan kepada semua orang yang belum mengenal ataupun yang sudah mengenal tetapi belum mengerti. Yang kedua, haleluya, glory, hosana, terpuji nama Tuhan. Allah adalah terang. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah kasih yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengurniakan Allah yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat-ayat ini kita paparkan kepada umat yang belum mengenal, supaya mereka boleh mengenal Allah yang benar. Kadang-kala kalau kita dalam pelayanan, ada yang bertanya, kok orang Kristen punya Tuhan ada 3. Allah Bapa yang pertama, Allah Anak yang kedua, Allah Roh Kudus yang ketiga. Kalau saya dan saudara kurang pahami dalam pelayanan dengan kebenaran firman Allah, pasti kita dijebak saudara. Saya ada beberapa kali dijebak di dalam pelayanan saya dan saudara, dan terlebih orang yang saya hadapi itu orang-orang yang sekolahnya sekolah tinggi dari Muslim, saudara. Jadi kalau kita tuh di teologi, kalau dia tuh IAIN kalau nggak salah ya, itu seperti teologi, saudara. Itu kan orang-orang pintar, dan sering yang ada datang terapi di tempat rumah kami ini itu guru-guru agama semua, saudara. Sering berbicara, sharing dengan saya tentang, sampai mereka tanya, Om, ada di Alkitab menulis tentang Eli lama sabatani. Mereka tanya itu apa? Saya terangkan sebaik-baiknya, saudara. Oleh sebab itu, dalam pelayanan penginjilan saya dan saudara, mari kita belajar tentang kebenaran firman Allah, tentang Allah yang benar, supaya kita sampaikan dengan kekuatan firman kepada mereka. Tetapi harus ingat bahwa saya dan saudara harus dikuatkan oleh dorongan Roh Kudus. Kalau saya dan saudara diundang menginjil di Aceh sampai ke Papua, di 38 provinsi, kalau kita datang cuma berkhotbah, itu benar, saudara. Di persekutuan, di gereja, yayasan, pos penginjilan, kita datang melayani di rumah-rumah, di tempat-tempat peribadatan itu, kita cuma khotbah saja. Habis itu kita artikol, itu benar, nggak salah, saudara. Tetapi intinya yang paling benar di dalam penginjilan itu, kita terapkan benih-benih firman itu kepada individu, setiap pribadi lepas pribadi, dengan mengenal Allah yang secara benar. Mereka mengenal Allah secara benar itu tergantung saya dan saudara mengenal benih firman Tuhan secara benar atau tidak, atau belajar yang benar atau tidak. Ini sangat membutuhkan dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi yang indah ini. Ini sangat diperlukan. Oleh karena itu saya dan saudara butuh Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita, supaya apa yang kita paparkan, apa yang kita sampaikan kepada umat, kepada jemaat itu benar-benar nyangkut dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Juga Allah adalah hidup yang menciptakan dan memelihara manusia. Allah itu hidup, saudara, yang menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari yang keenam, yaitu menciptakan hewan, binatang, dan terakhir manusia. Dan Allah itu hidup. Dan kita sudah lihat di Kejadian 1 ayat 1, pada mula firman itu melayang-layang di permukaan air. Dalam yang sebenar adalah pada mula Allah itu melayang-layang. Berarti Allah itu hidup. Kalau melayang-layang orang tidak hidup, berarti ini bukan firman.
Oleh karena dia melayang-layang itu disebut adalah firman itu hidup. Pada mula adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Allah itu yang esa. Allah itu pribadi yang tunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini kita harus sampaikan dengan gamblang kepada jiwa-jiwa yang mau mengenal Allah secara yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, berita tentang keadaan manusia. Sesudah mengenal Allah, baru kita cerita tentang keadaan manusia. Kenapa sampai Allah menciptakan manusia? Injil yang kita sampaikan harus menyatakan bahwa keadaan manusia yang benar adalah menurut pandangan Allah yang telah, haleluya, digambarkan dalam Alkitab. Bukan berdasarkan pandangan manusia sendiri. Pada pokoknya keadaan manusia menurut Alkitab adalah manusia makhluk mulia karena diciptakan segambar dengan Allah dan diberi kuasa oleh Allah atas segala binatang dan ciptaan Allah lainnya. Yang tertulis yang saudara baca kemarin di Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ke-28. Ini kita sampaikan dan kita gambarkan kepada jiwa-jiwa ini dimanapun kita berada, supaya mereka boleh mengerti Allah yang benar yang menciptakan manusia. Yang kedua, manusia makhluk hina karena sudah jatuh dalam kuasa dosa, sehingga bahwa kematian dan hukuman di neraka terpisah dari hadirat Allah. Ini kita harus sampaikan dengan sebaik-baiknya yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16, 17, bahkan Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6 itu. Karena di dalam perjalanan pelayanan saudara, kalau kita cuma menyampaikan dengan khotbah-khotbah saja, yang secara ungkapan-ungkapan, kita tidak membuka benih firman di hadapan sesama manusia, kadangkala haleluya, umat-umat ini tidak mengerti. Dia kaget bagaimana sampai dunia ini bisa diciptakan, bagaimana sampai manusia ini diciptakan, bagaimana dan bagaimana. Itu sebab penginjilan itu ada dalam tangan kehidupan saudara dan saya, supaya besok dan seterusnya kita melangkah bukan karena kekuatan kedagingan saya dan saudara, tapi kekuatan Roh Allah yang melayang-layang dalam hati kita, supaya kita memiliki sukacita, damai, dan kebahagiaan dalam pelayanan daripada penginjilan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya, dan rohani manusia dikuasai oleh iblis. Saudara boleh tulis dan ceritakan di dalam Efesus 2, haleluya, Matius 15 ayat 18 dan 20. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan atau kelahiran kembali secara rohani. Kita harus sampaikan yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 4 ayat 17 dan 24. Saudara, kalau saya baca ayat ini sangat banyak di dalam berita tentang keadaan manusia ini. Ada 5 ayat. Tetapi saya katakan 1 ayat saja mengingatkan saya dan saudara supaya bagaimana kita menceritakan tentang adanya manusia di bumi ini kepada orang-orang, umat-umat, jiwa-jiwa yang kita injili. Ini sangat penting. Karena dalam pelayanan saya, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu mereka sampaikan, yang selalu mereka paparkan, yang selalu mereka tuangkan. Kalau kita tuangkan dengan sebaik-baiknya, jiwa-jiwa ini mengerti dan mereka mulai mengambil respon, mengambil keputusan untuk percaya kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, berita tentang Yesus Kristus. Ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Karena tadi
Mereka pernah percaya, kok Tuhannya orang Kristen ada 3. Ini kita harus sampaikan yang sebaik-baiknya kepada umat-umat ini. Terlebih kaum Kedar, Nebayo, Ketura, kaum Kejawen, dan kaum Buddha, saudara. Ini kita harus sampaikan dengan sebaik-baiknya. Berita tentang Yesus Kristus. Ini ada 6 ayat. Saya tidak sampaikan semua ayat karena terlalu banyak. Injil yang kita sampaikan harus menyatakan bahwa manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian rohaninya. Haleluya. Kuasa iblis yang membelenggunya dan manusia tidak akan bisa lahir baru karena rohaninya telah rusak dan mati. Untuk itu manusia membutuhkan apa? Seorang juru selamat. Alkitab menyatakan bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Jadi ini kita harus sampaikan, ini seakan-akan saya dan saudara dalam menghadapi penginjilan, kita sedang berhadapan dengan jiwa-jiwa yang ada di depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah manusia sejati. Yesus Kristus adalah manusia sejati. Kenapa manusia sejati, saudara? Karena Allah menciptakan Yesus Kristus itu berbentuk manusia 100% dan berbentuk firman 100% atau Roh Kudus 100%. Kalau Roh Kudus saja yang keluar dari kandungan Maria, bagaimana kita boleh melihat bentuknya Yesus Kristus yang sejati itu? Oleh sebab itu Yesus Kristus adalah yang menjadi manusia 100% dan menjadi Roh Kudus atau firman Allah itu 100%. Supaya Yesus boleh melangkah di dunia selama 33 tahun setengah dan melayani pekerjaan Bapaknya di surga 3 tahun setengah. Dan itu sangat nampak dan dilihat oleh semua orang dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ini kita terapkan sebaik-baiknya kepada jiwa-jiwa supaya mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup yang kita selalu baca di Yohanes 3 ayat 16, bahkan di Lukas 2 ayat 7 dan 40. Tetapi juga Allah sejati yang disebut sebagai Sang Putra atau Sang Anak, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, memberi hidup yang baru, Lukas 19 ayat yang ke-10. Jadi di dalam pemberitaan misi penginjilan, kita harus sampaikan sebaik-baiknya. Supaya kalau kita sampaikan sebaik-baiknya, itu kita memiliki damai, sukacita, ketenangan, dan kemakmuran. Kenapa, saudara? Karena kita sampaikan dengan sejelas-jelasnya dan umat-umat yang mau percaya, yang belum percaya, akan percaya, mereka mengerti dan mereka menyerahkan diri bukan kepada kita, kepada pendeta, kepada evangelis, kepada majelis, tetapi menyerahkan diri kepada yang punya hamba-hamba Allah, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Karena Yesus Kristus itu dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada setiap jiwa, mereka percaya dan mereka mengaku benar. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguh. Dan mereka menyerahkan diri. Dan mereka masuk dalam prabaptisan. Sesudah prabaptisan dan mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar lagi, saudara, saya nggak tahu tanggal berapa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ada 2 keluarga akan dibaptis di gereja Pantekosta Isa Al-Masih yang ada di Celincing ini. Oleh sebab itu, itulah penginjilan yang Tuhan berikan dalam visi dan misinya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, berita tentang salib Kristus. Banyak sekali anak-anak umat-umat yang di bumi, yang percaya maupun yang belum percaya, apalagi yang belum percaya, mereka sudah bertanya, kenapa sampai Tuhannya orang Kristen disalib di bukit? Ada 3 orang
di tengah adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Katanya Yesus Kristus itu tidak bersalah, tetapi kok disalibkan, itu kita harus gamblangkan, kita harus sampaikan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali saudara dan saya mendengarkan firman tentang yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tentang berita sukacita, kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kesengsaraan Tuhan Yesus, dan kematiannya Tuhan Yesus, dan kebangkitannya Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus, yang selalu kita dengar di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ke-12, yang selalu kita dengar di dalam Matius 5 ayat yang ke-18 itu. Yesus menyampaikan semuanya itu dengan gamblang, dan Yesus tergantung di kayu salib tidak lain untuk menanggung segala dosa-dosa umat manusia yang ada di bumi. Ini kita harus sampaikan dengan sebaik-baiknya kepada umat-umat ini, supaya mereka mengerti dan jelas masuk dalam pintu hati setiap pribadi dimanapun kita berada. Itu yang keempat. Yang kelima, berita tentang Roh Kudus. Ini juga kita harus sampaikan dengan sebaik-baiknya. Karena sering saya katakan tadi bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Yang terakhir adalah Roh Kudus. Itu penting. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus kirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu bukan untuk pribadi murid-murid 12 orang itu, tetapi untuk seluruh manusia di muka bumi. Yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu, kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang tertulis di dalam haleluya, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Hai, pergilah ke seluruh bumi, jadikan seluruh bangsa ini muridku, lalu baptiskan mereka di dalam apa? Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Meterainya adalah Tuhan Yesus. Ini perlu kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Ini tugas saya dan tugas saudara sebagai evangelis majelis yang ada. Karena apa? Kita pergi menginjili bukan hanya sebatas khotbah-khotbah, saudara, tapi kita sampaikan benih-benih firman itu supaya tertanam dan terberbuah, dan mereka mengerti hari itu, dan mereka dibaptis dan mereka dikawinkan. Mereka berjalan bukan karena kekuatan hal-hal yang tidak benar, tapi hal-hal yang benar, yaitu tentang apa? Firman Allah. Saudara, berbicara tentang Roh Kudus dalam penginjilan ini ada 30 ayat. Saya cuma keluarkan tadi 2 saja, tentang Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan Matius 28 ayat 19 dan haleluya dan 20 itu. Sangat banyak sekali. Yang ke-6, berita tentang keselamatan. Injil yang kita sampaikan harus menyatakan bahwa keselamatan adalah kelepasan seorang dari keadaan sebagai manusia lama yang berdosa menjadi manusia yang baru, telah mendapat pengampunan dosa oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya, umat yang kita mulyani, mereka percaya dengan kekuatan iman yang tadi kita sampaikan, mereka memiliki apa? Keselamatan yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan pribadi-pribadi mereka, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, dan ayat-ayat yang sangat banyak ini, tetapi nggak perlu saya uraikan lagi karena terlalu panjang. Ini kalau dijumlah kurang lebih ada 50 ayat yang lebih. Oleh sebab itu, berita tentang penginjilan yang terakhir, berita tentang gereja. Haleluya. Haleluya. Gereja adalah sebuah yaitu himpunan orang telah percaya dan diselamatkan dari berbagai tempat dan berbagai zaman, kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang biasa kita sebut juga gereja universal. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bawa setiap orang itu supaya mereka pertama mengenal Yesus. Mereka boleh menerima keselamatan. Mereka boleh mengerti
dan mereka boleh tahu apa itu komsel, apa itu family altar, apa itu persekutuan doa, apa itu pos-pos penginjilan, apa itu yayasan, dan apa itu gereja. Itu kita harus sampaikan dengan gamblang sebagai seorang misionaris yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Supaya apabila kita melangkah, bukan karena kekuatan daripada diri kita sebagai yang disebut sebagai hamba-hamba Allah, tapi kita melangkah oleh kekuatan Roh Kudus, supaya kita sampaikan kepada setiap jiwa, pria, wanita, tua, dan muda, sampai dalam kandungan sekalipun, saudara. Karena dalam pelayanan yang saya alami, saudara, saya bertemu dengan jiwa yang sedang hamil 6 bulan, saudara. Berarti kita harus melayani dengan sebaik-baiknya. Sampai mereka percaya, dan mereka bertobat dan mereka percaya. Dan saya berdoa, saya katakan, anak di dalam kandungan ini harus menjadi hamba Allah, supaya dia di hari-hari yang akan datang dapat memuliakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan saya angkat tangan, saya tumpang tangan, dan saya berdoa. Ibunya ketawa. Karena apa? Ketawa bukan karena rasa menghina, tapi ketawa karena sukacita. Jadi ada 7 hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, tentang berita Allah yang benar, tentang keadaan manusia, tentang Yesus Kristus, tentang salib Kristus, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan, dan yang terakhir tentang penginjilan. Dari kesimpulan semuanya ini, kita satukan dan kita taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah saudara dan saya diurapi dengan misionaris-misionaris yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak lihat usia atau umur, pria dan wanita, tapi Tuhan melihat keinginan dan kesukaan dan kerinduanmu untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi ini, dan biarlah renungan ini menjadi rema tertanam dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera kepada kita semua, dan saya kembalikan kepada host. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Cornelius Kamala, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam keluarga, rumah tangga. Bahkan biar banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim untuk gereja GPIA, Redeemed Glory. Diberikan kesehatan, kekuatan setiap hari Bapak. Amin. Kita akan lanjut untuk perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Silakan Pak Daud. Haleluya, haleluya. Kakak nggak ada suaranya, Kakak. Iya, sebentar. Oh iya, oke. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar ya. Terima kasih Bu Windy. Puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk makan perjamuan dengan Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kita. Kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa, tak putus-putus kami panjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa.
Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami, Komunian Anugerah, umat-umat Kristiani, gereja-gereja hamba-hamba Tuhan Roh Kudus-Mu di seluruh dunia. Ya, pada pagi hari yang baik yang sudah bangun atau yang belum bangun, tak putus-putus memuji, menyembah, memuliakan nama, mengucap syukur dalam segala karena Tuhan selalu memelihara kami hari demi hari, hingga saat pada pagi ini kami boleh merasakan berkat. Terima kasih. Terus pulihkan kami, tambahkan iman kami Tuhan, biar hati kami terus mendekat akan Engkau, selalu menyembah, memuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan makan perjamuan bersama Bapa. Tuhan berkatilah tubuh dan darah, berkatilah minyak urapan-Mu, berkatilah bacaan deklarasi Tuhan, berkat. Bapa, terima kasih, dan kami siap makan perjamuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada hari esok. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan, dan darah Yesus adalah benar-benar minum. Kami percaya, seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kami. Amin. Kami seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya dalam darah Yesus, kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Darah Yesus mentahirkan kami, darah Yesus membenarkan kami, darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus telah memberikan kami diperdamaikan dengan Bapa. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Haleluya. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Kedua, untuk menyempurnakan tubuh kami, agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa, roh kami, dan agar dibangkitkan pada air sama. Amin. Ketiga, inilah tubuh Kristus, yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak lumpuh, agar kami tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau di ruang ICU. Aku tolak kanker dan aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat 51 dan 5. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita. Haleluya. Kita mengangkat darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami
dan kami semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa mempunyai rumah di bumi dan di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bulu-bulunya, kita semua disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migran, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kusta, kami tolak tumor, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak penyakit kulit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan. Mari kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat minyak urapan. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan, kami mengangkat minyak urapan ini, Tuhan. Berkatilah minyak ini, Tuhan. Kuduskan sehingga kami mentahirkan dari atas kepala kami sampai ke telapak kaki, sehingga kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan terbakar dan keluar dari tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Demi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mengoleskan di kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tahirkan kami, Tuhan, dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan di mulut lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita mengusir setan-setan, doa orang-orang sakit disembuhkan. Kita mengoleskan di mata kita, haleluya, mata kita bercahaya, bersinar, dan tidak kabur. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan segala. Kita mengoleskan di telinga kita, sehingga telinga kita mendengar suara Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengoleskan di dada kita dan perut kita dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengoleskan di telapak kaki kita dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kaki kita kuatkan dan berjalan mencari jiwa-jiwa untuk memenangkan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali lagi Bapa, tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, kami sudah mengurapi Tuhan dengan minyak urapan. Sehingga kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan keluar dan terbakar dari tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Demi nama Tuhan. Terus jamah kami, urapi kami Tuhan, biar hati kami terus melekat kepadamu, dan selalu memikirkan hal-hal yang di atas, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu hari demi hari sampai Engkau. Terima kasih Tuhan. Pelihara kami senantiasa Bapa, dan berkatilah kami dan Engkau mencukupi kami dalam segala hal. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada Engkau. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Kantor pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanan, bahkan diberikan kekuatan apa yang dikerjakan berhasil. Amin. Kita akan lanjut untuk pujian penyembahan yang dilayani oleh Ibu Evangelis Rizka. Setelah pujian penyembahan dilanjut oleh doa syukur dilayani oleh Mama Pimpang, doa syafaat oleh Mister Rona, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Muda Cornelius Sitanala, dan pujian penutup oleh Ibu Evangelis Rizka. Terima kasih semuanya yang sudah melayani dan yang sudah hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, diberikan kekuatan yang baru, roh yang baru, tetap sehat Tuhan.
Silakan Amin. Ibu Amin. Rita. Terima kasih Kakak. Kita kembali memuji memuliakan Tuhan melalui worship pujian. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, Tuhan Yesus baik, kebaikannya Lebaran, yang penting itu kebersamaan. betapa Dia telah memberikan apa yang kita perlukan. Kita percaya dan kita dalam
Haleluya, 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 haleluya. Kepada pendoa dipersilakan untuk memulai rangkaian doa. Silakan Nona Pinkan untuk doa syukur. Ya, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan badan yang sehat, tidak kurang serta apapun. Kami juga tadi sudah berdeklarasi, memuji, menyembah-Mu, dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan juga diurapi ya Bapa. Biarlah semua Bapa mendapat menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan di satu hari lagi Bapa yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan buat kami di hari yang baru ini Bapa, hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin kami sampai di hari terakhir ini Bapak di bulan Maret 2025, itu semua karena kasih setia Tuhan Yesus yang selalu Bapak ada hadir buat kami Bapak. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah Bapak mengecewakan kami, karena Engkau selalu Bapak ada buat kami dimanapun, apapun kondisinya, Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak buat keluarga kami. Kami percaya Bapak, Tuhan Yesus Bapak melindungi mereka juga satu persatu. Engkau juga lindungi kami Bapak semua yang hadir di Zoom di pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan kami percaya ketika kami dekat kepadamu, mencintai Engkau ya Bapa lebih dari apapun. Kami juga percaya saudara-saudara kami, keluarga kami Bapa mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa, tadi kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu dan juga diurapi. Kami percaya Bapa, biarlah tubuh dan darah-Mu dan pengurapan selalu Bapa mengingatkan kami bahwa kami Bapa dikasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, bahwa Tuhan Yesus selalu Bapa mengasihi kami, Tuhan Yesus selalu setia akan janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan juga biarlah firman-Mu Bapa yang tadi kami sudah dengar, dan biarlah kami selalu merenungkannya ya Bapa siang dan malam ya Bapa, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kami dan juga dapat menjadi penghiburan buat kami Bapa untuk melangkah di hari yang baru ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat yang sudah hadir Bapa di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus melindungi dan menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang baru di hari yang baru ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Humbly, we come before you. We thank you for all the spiritual and physical blessings and all things that we have lived through. On this beautiful morning and afternoon in America, we come and pray for the nation of Indonesia and the 38 provinces. Indonesia is a country blessed by you, Father, with beautiful nature, bountiful earth and sea. Therefore, continue to protect and nurture it. There is a veil of protection over the nation and state of Indonesia and its 38 provinces, and let the shalom of God prevail over the nation and state of Indonesia, so that Indonesia's 38 provinces and all its people be in peace, harmony, and respect for one another. We pray for the government of President Prabowo and Vice President Gibran. May God bless them so that they can lead and serve the people with love and justice. We also ask for a massive visitation of repentance upon Indonesia. We pray for the Kedar, Nabayut, Buddhist, Hindus, Confucianists, Kejawan,
other cult members, even atheists. God, please visit them, Father. Open and explore each of their hearts so that they realize they know you and put their lives into your hands and believe and recognize Jesus as God and Savior in their lives. Also take care of poor widows, poor widowers, orphans, the elderly, other people, even abandoned children. Provide for their needs, Father, so that they may continue to rejoice in you, Father. Pray God sees the younger generation of Joel so that they repent and surrender themselves and repent and believe and follow Jesus as Lord and Savior in their lives. God, keep them away from the spirit of adultery, drugs, LGBT, the spirit of the world, the spirit of brawling. Please, Lord Jesus, that they may all be saved. Thank you, Lord Jesus. Pray for the churches in Indonesia, 38 provinces, and the villages, and the cities and towns. May God bless the church, and the churches can win souls for God, and bless the servants of God with health and wisdom to serve God and win souls for the glory of the name of the Lord Jesus. Bless the JP Skyna Glory Church, pastored by Pastor Cornelius Ciantanella, that souls may increase. Bless Pastor Cornelius and Mrs. Lima to win souls for the glory of God's name, and all churches that are building, may God provide so that they can have a place to worship, praise and worship God. But pray God bless Evangelist Ferry Sapulete, give him health, strength, and wisdom to continue serving God and working together with Pedro Anugrah to win souls. And God bless Pedro Anugrah. Let souls and servants of God increase, and Pedro Anugrah may be a blessing throughout the world, and all souls remain healthy and blessed. Be with Evangelist Dowd, Evangelist Wendy, Evangelist Liska, Pastor Cornelius, and all members. All servants of God, may we remain one mind, hand in hand, to continue to pray and stand in unity to move forward in the ministry of Pedro Anugrah. Pray for those who are looking for a job, that God will open the way for them to succeed and get the best job from God. Pray for those who are looking for a life companion. May God bring a male or female companion from God for each of them. Pray for Israel. May God continue to the nation of Israel and the people of Israel personally, and speak to them so that their hearts will be opened and they can believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. And we send shalom from heaven so that there is peace, and the countries that hate war with Israel are reconciled. Thank you, Lord Jesus. We pray for the nation and country of the Netherlands, that God will bless this country and there will be repentance for the Dutch nation. Pray for America. God bless the country and nation of America. Bless President Trump and his Vice President J.D. Vance and their respective families. Send a spirit of repentance to the people of America. May they come to their senses and return to worshiping Jesus as Lord and Savior in their lives. Pray for the churches of God to boldly declare the truth, and we send shalom to America. God visit them so that the people of America will submit to the God of Jesus and only worship Jesus as their God and Savior. Praying for the world, there is repentance, there is submission, God's authority works, and souls come to know Jesus and worship Jesus as their Lord and Savior in their lives. All the powers and spirits of the world are destroyed by the power of God. We ask God to send the angel of God to guard all your children who believe in you throughout the world, so that their security and faith will not be shaken, but many souls can be saved. We pray for God's children in prison, that God will save them, and that God's servants in prison will use them to preach the gospel so that many souls in prison will be saved. Pray for the sick. Pray for the wife of Evangelist Ferry Sapulete, who is sick with diabetes. May Lord Jesus touch and heal. Pray for Mrs. Elizabeth, who has a fractured spine, that God will touch and heal. Pray for Mrs. Inda Iorati. May God touch and heal. Pray for Mrs. Neural osteoporosis and leg be healed. And pray for Neil, grandson of Mrs. Urati. Ask God for a miracle to touch and be able to walk normally. Pray for Mr. Lucas, healed from paralysis, pinched nerves, dry and complete healed decubitus wounds. Pray for Stephen, strengthen and encourage his faith to continue serving God. His blood pressure is normal, perfect again. Pray for perfect health. Pray for Mrs. Maya to be restored and perfectly healthy.
We pray for Mrs. Yulita to have a healthy heart. May God give her a new heart. We ask God to heal her illness. Pray for Robert C. Lane, who is in the hospital because of kidney and dialysis. May Lord Jesus watch over him and heal him. Pray for Pastor Johannes Tobing, may his kidneys be healed and function normally. Pray for Mr. A.D., Mrs. Maria's husband, kidney stones and diabetics. May God heal. Pray for Mrs. Lima's back pain. May God touch and heal. Pray for those present and absent who serve God. May God bless us all. And our businesses and jobs run smoothly. Our children's education succeeds. Our households are peaceful. We are all healthy in God. Pray for Pastor Cornelius and Mrs. Lima, and pray for Evangelist Ferry Sapulete, his wife and extended family. We'll pray for Evangelist Liska and Mr. Robert and their 3 children. Pray for Evangelist Kezia with her children. Pray for Pinkin with her extended family. We'll pray for Maria and Mr. A.D. and their 2 children. Pray for Mrs. Irawati, her husband and extended family. Pray for Mrs. Rumexi, her husband and extended family. Pray for Mrs. Dr. Megalita, her husband and 2 children. Pray for Lydia, her husband and 2 children. Pray for Jody and children. Pray for Jenico and his family. We pray for Dowd and Wendy and their 2 children. We pray for Elizabeth Kalmaskosu and her extended family. We pray for Mrs. Elizabeth, her husband and children. We'll also pray for Evangelist Christina and her relatives. And we're going to pray for, and we're going to also pray for myself, though, and my relatives. May God's love, God's provision, God's protection be with us all, so that we may prosper in and with you, Father, in organizing the days of our lives. May God add more souls to the kingdom of God in the state of Washington, including the saints of Praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley View Church. May God lead Washington State Governor Bob Ferguson to repentance and to make good decisions. I pray for my mother. She has to prepare for the memorial service of my stepdad. May she be able to move to an apartment within 2 kilometers of Valley View Church and the Northern Hemisphere. I pray that God heals a 63-year-old woman at Valley View Church for chronic pain. May God help me travel to India. Be with Pastor Cornelius. He prays the closing prayer and the Doa Berkat, the prayer of blessing. Thank you, Father. This is our prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ajaib, Bapa yang sempurna, Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu kami bersekutu, berhimpun, beribadah, kami sebut dan kami kenal, kami sapa dan kami panggil dengan iman kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, jalan kebenaran dan hidup, yang menjadi kepala penginjilan kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Kuasa Yesus yang luar biasa, dengan pengurapan kekuatan Roh Kudus, yang telah mempersatukan hamba-hamba Allah, yang sudah melaksanakan ibadah pada pagi yang indah ini. Biarlah semua kami hamba-hamba Allah pada pagi yang indah ini, yang hadir maupun tidak hadir, Tuhan urapi kami, berkati kami, gendong dan dukunglah bawa kami, supaya kami boleh melaksanakan tugas dan perintah amanat agung Tuhan tentang misi Kristiani untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya, glory, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita menyampaikan berita Injil, kita menyampaikan berita tentang Allah yang benar, kita menyampaikan berita tentang keadaan manusia, menyampaikan berita tentang Kristus Yesus, tentang keselamatan, tentang penyaliban Kristus kepada umat yang ada di bumi. Terima kasih Bapa. Inilah hamba-hamba Allah, urapi kami semua dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Kasih karunia,
talenta dan rupa-rupa pelayanan, urapan dan hikmat menyertai kehidupan kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami pertahankan hamba-hamba Allah yang ada dalam persekutuan doa ini. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami dalam pelayanan kami yang ada di dalam gereja, yayasan, pos-pos penginjilan, persekutuan doa, ponsel kelihatan. Kami percaya urapan kekuatan yang menyembah kami, supaya kami layak dan berkenan ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kehidupan ekonomi kami di dalam rumah tangga kami, Tuhan, berkatilah kami 100 kali lipat ganda, supaya kami boleh pakai dalam kehidupan pelayanan kami untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan pendidikan, di dalam keluarga, mulai dari TK sampai ke universitas, sampai kepada teologi. Tuhan sertai dan bimbing kami. Berikan kami kekuatan, hikmat dan arifat, anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan, supaya itu menjadi pelengkap senjata rohani, menjadi perbendarahan rohani dalam kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami, yang ada dalam rumah tangga kami, yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, yang bekerja di udara, di lautan, di darat, apa saja yang dikelola, Tuhan buka tingkap langit berkati kami 30, 60, 100 kali lipat ganda. Bahkan setiap haleluya kesehatan daripada hamba-hamba Allah yang hadir maupun tidak hadir, bagi tubuh, jiwa, dan panca indera kami, Tuhan topang dan jama kami, supaya kami sehat dalam kehidupan rohani, kami sehat dalam kehidupan jasmani kami. Inilah anak-anakmu, ini adalah mutiara-mutiaramu, ini adalah haleluya ladang-ladangmu, ini adalah bait-bait sucimu. Kami pertaruhkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah menyelesaikan tugas pelayanan kami dari permulaan pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam filbarnya Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam perjalanan pelayanan kami. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Aktivitas kami pada pagi, siang, dan sore, di hari yang indah ini, bulan yang indah ini, tahun yang indah ini, Tuhan tuangkan berkat itu sebanyak 100 kali lipat ganda. Haleluya, 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 haleluya. Marilah dengan iman, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat dari surga. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Allah dalam nama Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Kami memuji kebesaran Amin, amin. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Amin, amin. ajaib Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Haleluya. Terima kasih. God bless you. Terima kasih teman-teman.
Iya, Very Tuhan. good. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Deklarasinya, Anak muda, doanya, Kak Kesya, Tuhan berkati. terima kasih Bapak Terima kasih, Pendeta Bapak. Yuli, Terima kasih, Yuli, Ibu. sehat-sehat selalu, Tuhan Mas, berkati. Iya, Bu. anak, Noce, Misi, Semangat. Keisha, Kak Ferry, Bu Yuli. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa. Bapak Mr. Pendeta Ronald, Ferry, thank you. Pendeta, terima kasih. Tuhan berkati. God bless you. Minal Tuhan Aidin, wal berkati. Selamat makan Faizin, Bang opor Udin, dimanapun kalian jalan-jalan, berada. Terima Bang kasih. Terima Halo kasih. yang ada opor. Ya, Selamat makan ketupat. Ya, Iya, nggak makan ada Kak, ketupat nggak ada nih. ketupat Kak. Lagi sarapan ketupat nih kebetulan Yuli. Semalam Oh, baru puji makan. Tuhan. Puji Puji Tuhan, Tuhan. betul Tuhan kasih berkat. Iya. Terima kasih. Di Haleluya. Anjungan mah nggak ada yang kirim-kirim tuh, tetangga sini mah. Saya mah double, tetangga kirim, saya juga masak. Aduh. Yaudah ya, minal aidin wal fafaelan. Bang Udin Tuhan Yesus jalan-jalan. berkati semuanya. Mr. Ronald, God bless you, Mr. Nanti Ronald. Bapak Pendeta Ferry datang, baru kita bikin biar Bang Usmini. Sehat-sehat lima, Kak See you Kesya. tomorrow. Bye. Bisa. Dan semua izin ya. Ya, shalom. Salam, God bless Mr. Ronald. Aktivitas, izin di lab. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bu Lima, sehat-sehat ya Bu Lima. Tuhan berkati, Tuhan jamah. Masih sakit. Iya. Bu Lima ada terapinya kan di situ? Ada. Tapi terus berhari. Oh iya iya. Iya, karena Iya. retak. Ininya di bokongnya retak. Jadi sakit. Oh iya karena udah retak ya. Ya Tuhan pulihkanlah Bu Lima ya, Tuhan jamah dipulihkan. Tetap sehat selalu, kuat dalam pelayanan. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim tuh, ya kan? Tetap semangat, Pak Pendeta Kordalas. Tuhan berkati. Ya Mr. Ronald, thank you, Kak Kesya. Tuhan berkati. Shalom, izin di lab. Bye-bye. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Iya, iya. Amen. Ibu Lima, selamat.